Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi pada kegiatan numerasi kelas 6. Nah, materi yang akan guru bahas pada pembelajaran kali ini adalah tentang volume balok. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kalian bisa lihat di sana ada gambar kubus-kubus satuan. Nah, inilah merupakan kubus-kubus satuan. Kemudian ada balok transparan. Nah, untuk menentukan volume balok, salah satunya yaitu dengan cara menghitung jumlah kubus satuan ini dan memasukkannya pada balok transparan. Kemudian disusun, kurang lebih seperti ini. Setelah dimasukkan ya. Nah, karena di sini masih ada ruang yang kosong, maka kubus satuan ini perlu dimasukkan kembali sehingga ketika balok transparan tadi terisi penuh oleh kubus-kubus satuan akan menghasilkan seperti ini anak-anak. Nah, banyak kubus satuan pada lapisan terbawah. Nah, kalian bisa lihat nih lapisan terbawah. Ini yang disebut sebagai luas alas. Dan banyaknya lapisan, ini ada satu lapisan, ini ada dua lapisan. Ini yang disebut sebagai tinggi balok anak-anak. Oke, coba perhatikan gambar di bawah ini lagi. Kalian bisa perhatikan ya, ini yang tadi kita sudah memasukkan kubus-kubus satuan ini akan terlihat sebagai alas dari balok. Dengan jumlah 5 dikali 3. Yaitu 15 kubus satuan. Kalau kalian mau menghitungnya satu-satu, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, bisa dengan menghitung satu persatu, tapi akan lebih mudah jika kita menerapkan dalam bentuk perkalian, yaitu 5 dikali 3. 5 adalah sisi sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 3 adalah yang ke samping. 1, 2, 3. Jika dikalikan, sama hasilnya yaitu 15 kubus satuan. Nah, sekarang kalian perhatikan nih. Berkaitan dengan banyaknya lapisan pada balok yang tadi kita sudah masukkan kubus satuan, itu berhubungan juga dengan tinggi dari balok. Di sini kita bisa lihat ada 1, 2. Ada 2 lapisan atau sama dengan bahwa tinggi balok ini ada 2 kubus satuan. 1, 2. Oke. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa sih jumlah seluruh kubus satuan ini, kalian bisa mengkalikan 2 dikali dengan 15 atau tinggi balok dikali dengan alas balok, yang hasilnya adalah 30 buah. Jadi, jumlah seluruh kubus satuan di balok ini ada 30 buah. Yang kemudian 30 buah inilah yang disebut sebagai volume balok. Nah, ini anak-anak. Oke, coba sekarang perhatikan lagi nih gambar berikut berkaitan dengan volume balok. Nah, harus kalian tahu bahwa sisi dari balok ini terdiri dari P, L, dan T. P ini sebagai panjang, L ini sebagai lebar, dan T ini sebagai tinggi. Panjang ini letaknya yang di bawah ya, merentang ke kanan atau ke kiri, kemudian lebar ini yang ke samping, dan tinggi yang ke atas. Atau tinggi berkaitan dengan berapa banyak lapisan, itu yang disebut dengan tinggi dari balok. Oke, tadi kita sudah menghitung bahwa jumlah kubus satuan dari balok ini adalah 30 kubus satuan. Maka dari itu, volume balok ini bisa dikatakan juga sebanyak 30 kubus satuan. Dengan panjangnya 5 kubus satuan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5,
Kemudian lebar 3 kubus satuan, 1, 2, 3, dan tinggi 2 kubus satuan, 1, 2. Nah, anak-anak, begitulah yang harus kalian pahami bahwa balok terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Untuk penempatannya, kalian bisa sesuaikan sendiri. Jika nanti balok ini berputar atau disimpan di dalam bentuk berdiri atau miring, kalian tentukan sendiri manakah yang disebut panjang, lebar, atau tinggi. Nah, banyaknya kubus satuan dari balok adalah hasil perkalian dari panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, bagaimana kita bisa mencari tahu hubungan 5, 3, dan 2 dioperasikan dalam matematika sehingga menghasilkan 30? Ya, yaitu dengan mengkalikan atau volume ini merupakan hasil perkalian dari panjang, lebar, dan tinggi. Atau 5 dikali 3 dikali 2. 5 dikali 3 kan 15. Kemudian 15 dikali 2, 30. Oh, berarti volume balok ini adalah hasil perkalian dari panjang, lebar, dan tinggi dari balok. Atau bisa diingat juga nih, rumusnya sama dengan volume sama dengan P kali L kali T. Atau kita biar ingatnya cepat ya, pelit. Pelit PLT, panjang kali lebar kali tinggi. Oke, begitu anak-anak. Ini merupakan rumus untuk mencari volume balok. Silakan diingat ya, dan jangan lupa dicatat. Kalau sudah, Bu Guru akan coba memberikan contoh soal. Untuk soal yang pertama, sebuah kolom budidaya lele panjangnya 4 meter, lebarnya 3 meter, dan kedalamannya 1,5 meter. Tentukan volume kolam tersebut. Nah, seperti biasa, kita untuk mengerjakannya tuliskan dulu diketahui, ditanyakan, penyelesaian, dan nanti di akhir kalian juga tuliskan kesimpulan. Nah, untuk diketahui, kalian melihat kembali soal yang ada di atas. Di sini sebuah kolam dengan panjang 4 meter sudah diketahui. Kalian tinggal menuliskan kembali untuk ditulis pada bagian diketahui. Kemudian lebar, kalian lihat di atas, lebarnya 3 meter. Kemudian tinggi. Nah, di sini kedalaman, di sini tinggi. Anak-anak sama saja ya. Tinggi dengan kedalaman itu yaitu 1,5 meter. Nah, kemudian apa yang ditanyakan dari soal tersebut, yaitu volume kolam. Oke, sekarang kita masuk pada penyelesaian ya anak-anak. Ingat kembali bahwa volume kolam atau volume kolam yang berbentuk balok itu rumusnya P kali L kali T. Oke, kalau sudah dimasukkan rumusnya, kalian tinggal memasukkan angka-angkanya sesuai. Panjangnya 4 meter, kalian tuliskan di sini. Lebarnya 3 meter, tuliskan di sini. Dan tingginya 1,5 meter. Kita kalikan ya. 4 dikalikan 3 dulu nih. Berapa? Oke, betul. 12. 12 dikalikan dengan 1,5 meter. Ayo, siapa yang dapat jawabannya? Oke, sama ya dengan ini. Berarti dapat diketahui bahwa volume dari kolam tersebut adalah 18 meter kubik. Nah, anak-anak ingat nih, satuan untuk volume ini menggunakan kubik atau pangkat 3. Seperti ini anak-anak. Nah, jadi kesimpulannya volume kolam tersebut adalah 18 meter kubik. Sampai sini anak-anak paham ya? Kalian perhatikan apa yang sudah diketahui dalam soal dan apa yang ditanyakan dalam soal. Kemudian, kalian tinggal memasukkannya saja pada sebuah rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, Bu Guru lanjutkan ya. Bu Guru anggap kalian sudah paham. Bu Guru mempunyai contoh soal yang kedua nih. Kita baca dulu ya soalnya.
Sebuah kardus berbentuk balok. Volumenya 140 cm kubik anak-anak. Jadi di sini volumenya sudah diketahui nih. Kemudian, jika panjang kardus 7 cm, panjang itu yang ke sini ya, yang ke samping, kemudian lebar kardus 5 cm, dan berapakah tinggi kardus tersebut? Jadi sekarang kebalikan nih. Kalau tadi volumenya yang ditanyakan, sekarang volumenya sudah ada, sedangkan kalian diminta untuk mencari tinggi kardus atau tinggi dari balok. Kalian tuliskan dulu apa yang diketahui. Sebuah kardus volum 140 cm kubik, panjang 7 cm, dan lebar 5 cm. Kemudian, apa yang ditanyakan yaitu, oh mohon maaf anak-anak, di sini ada kekeliruan ya. Di sini seharusnya tinggi kardus. Nah, sekarang kalau sudah dituliskan, diketahui, ditanyakan, kita masuk pada penyelesaian. Kita biar tidak bingung ya, menuliskan dulu rumus volume balok itu P kali L kali T. Masukkan angkanya. Karena di sini volume sudah diketahui, maka untuk jajaran volume isikan sesuai dengan apa yang diketahui di dalam soal. Berarti di sini sudah ada angkanya, yaitu 140 cm kubik. Jajaran P yaitu 7, L yaitu 5, dan T. Karena di sini belum diketahui, maka Bu Guru masih menuliskan dengan huruf T. Nah, atau kalian bisa menggantinya dengan titik-titik atau yang lainnya. Nah, kalau kita sudah menuliskan sampai sini, kita lanjutkan lagi. Volume, karena ini sudah ada, kita langsung tuliskan saja lagi. Dan kita kalikan nih, 7 dikali 5. Yaitu 35 cm persegi ya, di sini mohon maaf. Dikalikan dengan tinggi. Tinggi ini kita masih tulis dalam bentuk huruf, karena belum tahu hasilnya ini berapa. Nah, kalau sudah, maka kita untuk mencari tinggi adalah dengan membagi. Membagi volume dibagi dengan, ini hasil perkalian dari panjang dikali lebar. Jadi nanti akan muncul seperti ini anak-anak. Untuk mencari tinggi adalah volume atau area sebelah kiri dibagi dengan angka yang ada di area sebelah kanan. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal membaginya saja anak-anak. 140 dibagi dengan 35. Itu hasilnya adalah 4 cm. Nah, berarti sudah diketahui nih, tinggi dari kardus tersebut adalah 4 cm. Lalu kita tinggal tuliskan dalam bentuk kesimpulan. Jadi tinggi kardus tersebut adalah 4 cm. Nah, sampai sini anak-anak, silakan kalian pahami kembali ya, pelajari, putar ulang videonya sampai kalian paham. Dan kalaupun masih ada yang perlu kalian tanyakan, jangan sungkan untuk bertanya anak-anak. Nah, sekian penjelasan dari Bu Guru terhadap materi volume balok kali ini. Barang siapa tidak merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi anak-anak jangan pernah lelah untuk belajar, karena ketika kalian lelah untuk belajar, kalian akan menanggung kebodohan sepanjang hidup. Oke, sekian penjelasan dari Bu Guru kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.